Si budi kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan tunggu pancoran, tunggu pembeli jajakan koran. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu, demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Nah, itulah sebaik lagu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya malam ini di Bang Bob Podcast. Malam ini saya mengundang sahabat-sahabat dari Karang Taruna, adik-adik kita Karang Taruna Cahaya Abadi dari tepi sungai. Jadi dengan tema peran aktif pemuda dalam menggali potensi sumber daya manusia di desa tepi sungai. Bagaimana kita diskusi, bincang-bincang, santai, kita ngobrol dengan adik-adik Karang Taruna. Langsung aja kita panggil salah satunya Bang Meri. Bang Meri. Silakan Bang Meri. Dan yang kedua Bang Julianto, kita panggil Bang Julianto. Dan yang ketiga siapa namanya tadi Pak? Bang Martio, panggil Bang Martio. Nah, adik-adik Karang Taruna tepi sungai. Dan yang keempat Alham. Ya, tepuk tangan adik-adik kita. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bang Irin Diget yang telah menghubungkan kita, komunikasi kita dengan kawan-kawan Karang Taruna. Terima kasih Bang Irin. Mudah-mudahan Bang Irin nonton dan ada yang mudah nonton. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa harus kita menonton Bang Andi. Tepuk tangan Bang Andi. Silakan. Terima kasih. Saya Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Bob Tebas yang berbahagia pada malam itu, senang lalu saya hadir di tengah-tengah saudara malam itu, dan saya bangga malam itu datang tamu yang anak-anak muda yang peduli akan desanya, yaitu pengurus Karang Taruna Cahaya Abadi Desa Tepi Sungai. Selamat datang Bang Meri, apa kabar? Alhamdulillah, makasih Bang. Apa kabar Bang? Baik. Apa ya? Semuanya baik lah ya, alhamdulillah. Baik, langsung aja kita tanya-tanya, bincang santai. Jangan terlalu tegang, santai aja. Kita santai aja. Siap Bang Andi. Jadi tema kita malam itu sebagaimana dari awal yang disebut oleh Bang Bob, peran aktif Karang Taruna dalam menggali potensi SDM dan membangun desa. Sekitar yang kita bahas. Namun sebelum kita bahas ya, barangkali kita bincang santai. Ada beberapa bahan pertanyaan yang nak saya ajukan. Dan mudah-mudahan kita saling diskusi, saling menggali, dan tentunya untuk kemajuan desa kita bersama. Betul. Pertama Bang Meri, apa kabar? Alhamdulillah Bang Andi. Sehat luar biasa. Ya, selain ketua Karang Taruna ya. Ketua Karang Taruna, apa kegiatan lain-lainnya secara ini? Sehari-hari sebenarnya saya adalah salah satu karyawan di perusahaan swasta. Alhamdulillah. Ya. Dan memang kalau secara struktural, jadi di Karang Taruna lah tempat saya mengabdi waktu itu ya. Jadi tidak ada, alhamdulillah, memang tidak ada jabatan lain selain saya ya. Jadi alhamdulillah. Selain di Karang Taruna juga sebagai seorang karyawan. Saya sebagai. Dan dia pasti tidak mengganggu waktu di bekerja kan? Iya. Tidak mengganggu. Alhamdulillah. Jadi Bang Meri udah berapa lama sih jadi ketua Karang Taruna Cahaya Abadi itu Bang?
Bisa dijelaskan Bang? Jadi sejarahnya memang sejak pertama kita ngumpul Bang, Bang Andi. Jadi waktu ya berhubung Karang Taruna Cahaya Abadi aturannya Pakum, makanya ada inisiatif dari kepala desa beserta perangkat untuk bagaimana yang Pakum tadi bisa jadi aktif lagi. Jadi sebenarnya belum habis masa jabatan kawan kita yang dikomandani oleh Bang Tommy, Bang Tommy SP. Nah, jadi waktu Pakum lalu dikumpulkanlah pemuda-pemuda yang ada di dusun-dusun di desa Tebas Sungai. Setiap dusun diperintahkan kepala dusunnya oleh kepala desa untuk mengutus, mengutus perwakilan dari pemuda dusun. Maka datanglah kumpul pada tanggal 16 Agustus 2002. 16 Agustus 2022. Dia masuk ke 9 bulan. 9 bulan yang lalu. Jadi di sini dari dusun-dusun, maka masing-masing dusun untuk mengutus jagoannya untuk dipilih sebagai ketua Karang Taruna, termasuk Martio dulu. Jadi satu dusun berapa orang? Satu orang. Satu orang. Oke. Itu termasuk Martio. Cuma waktu saya dan dari diutus kan. Saya dan termasuk. Jadi waktu yang dijagokan Bang Usnan, kalau akrabnya dipanggil Bang Lancu. Bang Lancu. Dari dusun Tanjung Sari. Jadi setelah dipilih dan terpilihlah waktu Bang Usnan Lancu terpilih. Lalu dalam beliau kata sambutan Pak Pong kita, Pak Jusni, dia melihat kembali Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna. Jadi keanggotaan dan kepengurusan dia dari 13 tahun sampai 45 tahun, sedangkan Bang Usnan dah di atas 45. Jadi dan beliau pun dengan rendah hati, dengan berbesar hati dia mundur dan dia menerima aturan dia, padahal dia dah terpilih jadi ketua ya Bang, secara voting demokrasi. Lalu oleh Bang Ustan, oleh kepala desa dan seluruh audien waktu ya, maka ditunjuklah saya untuk menjadi ketua terpilih di Karang Taruna gitu. Pada saat yang sama. Pada saat Bang Usnan menyampaikan sambutan. Jadi langsung disepakati. Jadi kita voting juga, tunjuk juga ya Bang. Tapi alhamdulillah semuanya sepakat intinya. Intinya kesepakatan bersama. Dan ini merupakan satu penggerak sih bagi saya bagaimana nanti saya bisa dengan kawan-kawan mengkoordinir untuk bisa berbuat sebisa kita sesuai porsi kita sebagai Karang Taruna Desa Tebas Sungai Cahaya Abadi untuk bisa sedikit sebanyaknya memberikan kontribusi kepada desa kita. Jadi alhamdulillah dah berjalan selama 9 bulanan Bang. Sejak Agustus. Makasih Bang Meri. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita sapa dulu Ketua Karang Taruna Kabupaten yang barangkali agak nonton. Bang Erik, selamat, apa kabar? Selamat malam Bang, izin Bang. Kayak kita sapa juga Karang Taruna Kecamatan Tebas. Bang Bima Sakti, apa kabar? Dan sehat-sehat aja malam itu. Dan sebenarnya Karang Taruna se-Kecamatan Tebas yang nonton pada malam hari itu. Selamat malam dan selamat mengikuti podcast kita. Iya. Lanjut Bang, kita itu Ketua Karang Taruna itu tadi dijelaskan nih dipilih secara demokrasi dan ditunjuk. Dan dia sudah suatu kesepakatan bersama. Iya Bang. Yang jadi pertanyaan saya tadi, sebelumnya kan Bang Tommy kan? Iya. Pada saya Bang Tommy, apakah mundur pada waktu itu juga atau gimana? Pakum kan? Iya Pakum. Apakah dia mundur atau gimana pada saat dia gitu? Sehingga Bang Usnan yang maju Bang, sehingga karena Bang Usnan tadi usia tidak sudah melebihi. Sampailah ke Bang Meri ya. Agak panjang juga jadi ceritanya tuh. Iya Bang. Gimana ya tadi ya? Jadi banyak sih yang saya pelajari, termasuk mengapa judulnya Pakum ya kan. Jadi apa yang menyebabkan dia Pakum jangan sampai terjadi lagi di kita ya. Jadi jangan sampai terulang
kepakuman ye bang. Jadi waktu ya Bang Tommy vakum memang yang saya dapat informasi termasuk dari Bang Tommy juga, jadi kesibukannya. Oh iya. Kesibukannya yang rangkap jabatan. Jadi pada saat dia Bang Tommy dia ketua Karang Taruna, dia juga ketua BUMDes, dan dia punya kesibukan lain yang di luar gitu bang. Jadi karena mungkin bercabang konsentrasi dan namanya organisasi itu tetap bertumpu kepada pimpinan ketua. Jadi gaya ketuanya daan fokus bahasanya kan nih, karena kesibukan lah. Kita maklumi. Jadi mungkin yang lainnya pun terkesan daan bergerak. Gitu. Dan akhirnya vakum dalam setahunan dia. Jadi makanya pun dari perihal ya, lalu kepala desa kita ingin menyusun kembali gitu kan. Dan setelah menyusun kembali ya, setelah Bang Tommy mengajukan pengunduran diri melalui suratnya. Jadi memang dah mengajukan pengunduran diri. Dan setelah lah baru timbul pada tanggal 16 Agustus 2022 dikumpulkanlah pemuda-pemuda perwakilan dusun. Jadi setelah Bang Mary terpilih jadi ketua, ada berapa sih keanggotaan Karang Taruna kita di desa termasuk itu Karang Taruna Cahaya Abadi? Iya. Mun secara keanggotaan Bang yang kita ngobrol-ngobrol. Jadi mun keanggotaan sama sih dengan desa-desa lain, dengan mungkin kabupaten dan provinsi lain, ya kan kita mengacu kepada peraturan pemerintah RI tadi tahun nomor 15 tahun 2019. Siapapun kawan-kawan kita, insanak-insanak kita yang berusia dari 13 sampai 45 tahun, dia otomatis jadi anggota Karang Taruna. Jadi otomatis siapapun pemuda yang ada di Tebas Sungai, baik dari laki perempuan, ya kan, dari berusia 13 sampai 45, maka dia otomatis walaupun daan sian kartunya, sian daan suah ngumpul sama-sama kita, tapi kalau secara keanggotaan dia aktif sebenarnya langsung otomatis sebagai anggota Karang Taruna berdasarkan undang-undang tadi ya bang. Cuma tadi bang ketua keanggotaan pengurus keanggotaan pengurus kita Karang Taruna pada saat itu yang dilantik. Jadi waktu alhamdulillah Bang Andi pun sebagai senior kita di kabupaten. Saya tidak tahu kan Bang Andi itu saya aktivis juga sekarang di kabupaten. Jadi kita pun berbangga juga. Jadi Bang Erik APOT ada hadir. Jadi dilantik ya Bang sebanyak 38 orang ke pengurus dari Karang Taruna Cahaya Abadi Desa Tebas Sungai dan 1 pembina. Jadi 39. Pembinanya Pak Kades, Pak Jusni. Ya, ngomong soal umur teh saya udah lewat 45 tuh lagi Karang Taruna teh. Tapi jiwa kita masih di Karang Taruna. Usia hanya angka. Gimana? Jiwa itu muda atau ya? Jiwa muda, cuman terbungkus oleh fisik dan usia yang menua ya Pak. Ya memang gimana saya dengar kayak. Cerita usia 13 sampai 45 tahun, siapapun remaja pemuda yang di kampung yang bersangkutan misalkan, Bang, asal dia usia 13 sampai 45 dia adalah anggota Karang Taruna. Jadi artinya mungkin kawan-kawan di luar banyak yang tahu. Aku si Andi anggota bukanlah aku, mungkin mungkin pikirannya dan dialah yang lagi ditimbulkan Bang. Yang lagi ditimbulkan, jangan merasa aku bukan Karang Taruna. Padahal di melalui undang-undang udah diakui siapa aja. Jadi jangan merasa Karang Taruna itu harus punya kartu, harus sudah terdaftar dan harus mendaftar dan harus punya kartu. Kita bangun bersama-sama desa kita. Jadi saya mengajak pemuda-pemuda yang ada di Desa Tebas Sungai, ayo, ya kan, melalui bendera Karang Taruna, kita sama-sama bangun desa kita sesuai porsi kita. Karena Pak Pung pun ngakui, waktu pembentukan dan pelantikan Pak Pung ngakui,
Jadi kita itulah kawan-kawan yang seusia kita itu di Karang Taruna itulah yang akan menjadi pengganti beliau yang ada pada memimpin desa kita pada saat itu. Ngomong-ngomong Bang Mary berapa usianya tuh? Alhamdulillah baru nak ganap 35 tahun. Oh masih muda. 35 tahun 4 hari Bang. 4 hari, lengkap dengan harinya gitu. Jadi bukan ulang tahun tanggal 7 Mei tadi. Kawan-kawan tuh usia masih muda. Makanya masih bujangan Abang tuh ya. Alhamdulillah. Kita berharap yang muda itulah yang semangatnya tinggi kan. Betul Bang. Terus ya Bang Mary atau yang lain lah Bang Martio misalkan kalau bisa dijawab. Wakil saya Bang. Wakil. Dan Martio tuh wakil saya. Wakil. Martio. Martio. Beliau tuh Bang Alhamdulillah. Dia di bidang pembinaan mental, pembinaan mental. Oh, nah ini divisi apa aja yang ada di Karang Taruna? Divisi apa itu? Jadi, ada berapa divisi sih kalau kita di Karang Taruna? Divisi kita punya 7 Bang. 7 ya? 7. Jadi sesuai dengan fungsinya. Ya. Jadi hasilnya 7 itulah yang dapat kita optimalkan, dia yang bisa bergerak di bidangnya masing-masing sesuai keahliannya. Oh iya. Jadi kita tunjuk tuh Bang, orangnya kita kekernya. Betul. Mana pergerakannya yang udah kita nampak. Kalau kita fungsikan dia di bidang yang di KK dia berkompeten gitu. Ya. Bisa disebutkan Bang satu persatu divisi apa aja? Jadi, sampai aja mengingat dia. Ya, divisinya ada 7. Jadi dah hafal tuh Bang Tapi kita perlu catatan. Buka kamus lagi gitu. Ya, haruslah ngomong ya, harusnya. Jadi divisi ada 7. Yang pertama, divisi yang dikepalai oleh Bang Alvan Suri, beliau mantan kepala sekolah Madrasah Haliyah. Jadi karena dia bidangnya pendidikan, maka kita letakkan dia di pertama bidang pendidikan dan pelatihan. Ya, yang pertama. Yang kedua, divisi usaha kesejahteraan sosial. Itu yang dikomandani oleh Bang Irin. Usaha kesos. Bang Irin, karena kita pun tahu pergerakan Bang Irin. Tepuk tangan Bang Irin, dia ada di situ. Jadi, sangat tepat. Ya. Pas lalu orangnya. Dan kami sangat merasakan betul bagaimana dikomandoi oleh beliau pada saat ada waktu warga desa Tebas Sungai yang sedang sakit dan memerlukan, dan saya merasakan sekali keprofesionalan beliau dalam menangani masalah, membantu dalam hal sosial kepada orang lain dan itu pada saat itu Bang Irin langsung menghandle di daerahnya. Biasa kan bantu kecamatan lain desa lain Bang. Karena beliau kan salah satu bigit di sosial juga. Bigit sosial. Jadi waktu itu alhamdulillah saya sangat merasakan dan pengalaman dari beliau. Jadi beliau memang senior saya. Dan beliau juga saya anggap sebagai guru saya juga. Dan kita berharap Bang Irin terus memberikan semangat pada yang lain. Betul. Memberikan semangat serta kontribusinya supaya Karang Taruna itu tetap berjalan sesuai fungsinya. Jadi yang kedua bidang usaha kesejahteraan sosial. Bidang ketiga bidang usaha kelompok bersama. Usaha kelompok bersama. Jadi untuk tahap awal jadi kita tadi walaupun tidak mengatasnamakan Karang Taruna, jadi kita waktu buat kantin Ramadan contohnya yang di depan masjid Baitul Muhsinin Tebas Sungai Dusun Mawar. Jadi kantin Ramadan dari Karang Taruna sebenarnya yang mengelolanya anggota Karang Taruna kita juga. Cuma karena tadi kawan bergerak atau hanya sendiri, kita hanya bisa bantu kita, jadi kita dan untuk menjaga hal-hal yang lain kita tidak membuat pelang Karang Taruna. Tapi insya Allah kegiatannya udah jalan, udah hadir usahanya. Semoga kedepannya bisa kita programkan. Cita-cita saya kan semua bidang bisa bergerak. Jadi di Karang Taruna itu bukan hanya tahunya ngumpul atau yang olahraga, tapi ada juga kontribusi kita yang bisa menghasilkan untuk kawan-kawan kita, anggota-anggota kita, menghasilkan cuan juga. Cuman nanti kedepannya ayalah yang akan kita programkan ke depan. Yang keempat bidang Bang Alham tuh, bidang Bang Alham, bidang kerohanian dan pembinaan mental. Jadi Bang Alham, kerohanian dan pembinaan mental.
Apa-apa aja Bang Alham yang dah suah dilaksanakan terkait dengan bidang Bang Alham tuh? Oh. Jadi awalnya saya kan ditunjuk sebagai bidang kerohanian dan mental nih. Iya betul. Awalnya saya mikir untuk bergeraknya di bidang apa gitu. Terus apa aja yang saya lakukan. Iya. Jadi sempat juga saya tanya ke Pak Ketua. Jadi saya ditunjuk barangkali mungkin saya sering dilihat ke Masjid. masjid. Orang macam masjid lah. Aktif di Latar belakangnya. masjid. Iya. Terus pergi ke acara-acara Pengajian kayak gimana ya? Atau ziarah pengajian. subuh. Pajar. Pajar. Tidak payah. Jadi mungkin hal yang membuat saya dipilih atau dimasukkan ke dalam bidang itu. Tapi ada pun kegiatan yang pernah saya lakukan mungkin tidak banyak karena saya pun belum baru-baru juga gitu. Nih. Tapi mungkin waktu yang kita ngadakan acara apa, Pak? Buka puasa bersama. Oh, puasa iya. bersama. Kemudian pernah ketemu sesama remaja masjid, Pak. Iya. Nah, mempertemukan Di BKPRMI di BKPRMI. Tebas Sungai. Oh, iya. Tebas PRMI. nah, jadi mungkin iya sih yang Oh iya. Tapi pelan-pelan, tapi pasti. Gitu. Dan emang kita perlu proses belajar. Iya. Nah, bukan berarti anak pandai baru masuk dan gitu ya. Sama-sama kita belajar. Gila. Ibaratkan manusia gitu, kita tuh Kang Taruna Tebas Sungai itu kepengurusannya ya mun Kang Taruna udah lama, tapi betul. kepengurusannya baru nak belajar nyadai gitu. Jadi belum banyak yang bisa kita lakukan, tapi kita bertekad untuk melakukan yang banyak gitu. Insyaallah, amin. Selanjutnya program apa aja sih yang sudah dilakukan? Kemudian yang akan dilakukan. direncanakan. Jadi Kan pasti setiap organisasi punya planning kan, punya rencana ya gitu. Jadi dalam kegiatan alhamdulillah kita baik secara terencana maupun insiden. Jadi yang terencana itu maksudnya ada yang masuk dalam program. Iya. Tapi ada juga yang insiden. Jadi yang insiden tuh contohnya macam pada tanggal masih di bulan Januari di awal tahun tadi. Jadi tanggal 13 lah dulu. Jadi tanggal 13 ada kegiatan yang alhamdulillah kita melibatkan Kang Taruna kita untuk membagi sembako Bang Andi. Kita dapat 50 paket sembako yang kita bagikan. Pertama tujuannya kepada orang tua. Jadi orang lansia yang tidak mampu. Lansia yang tidak mampu. Jadi yang tersebar di 6 dusun di Desa Tebas Sungai. Alhamdulillah waktu kita tembus juga kan. 50 yang paket. disiapkan 50 paket tapi urangnya 54 paket. Jadi 4 paket ya dari dalam kita internal kita yang nambahinnya. Jadi kebetulan 50 paket yang kena siapkan. Yang kita data nak kita buang ngampatnya kan kasihan. Jadi alhamdulillah waktu kawan-kawan ada inisiatif dan ada satu donatur dari internal kita, alhamdulillah bisa lanjut. Bisa ya yang di 54 ya. 54 tercukupi. Nah, yang kan pertama tadi ada 50 paket nih. Iya Bang. Iya. Atau dari kawan-kawan yang katakan patungan atau gimana ya? Iya. Ya kita ucapkan terima kasih kepada pihak ketiga ya Bang. Pihak ketiga dari tim berbagi Jumat Sambas yang dikomandoi oleh Bu Sari. Mudah-mudahan nonton Bu Sari. Makasih Bu, makasih. Alhamdulillah. Boleh lagi Bu. Dia menyebutkan pekan ke-84 kalau tidak salah Bang. Jadi udah lama deh. Di desa-desa deh. Dan masuk kampung luar kampung. Masuk keluar kampung. Jadi waktu saya hubungi kan Bang Yanto untuk bisa dan kawan-kawan yang lain bisa untuk mendata yang tadi tujuannya kan kepada lansia yang tidak mampu. Jadi alhamdulillah dari pihak tim berbagi Sambas siapkan 50. Nah pertanyaannya Bang, pertanyaan saya, Iya, Bang. di mana menjumpai Bu Sari itu tang tahu ke?
bisa jumpa ya kan tidak mungkin secara kebetulan kan antara ada yang menginformasikan atau menjumpaikan ya. Menjumpaikan. Tadi namakan jodoh Bang I. Jodoh bukan berarti harus gimana ya kan. Jadi jodoh kita kena sambungkan dan dia mencari tujuannya itu dia tergerak untuk memberikan paketnya ke desa Tabasungai. Lalu dari Pak Pung termasuk Pak Jusni, jadi dia mengarahkan ke pemudanya, jadi tidak mengarahkan ke Pak Dusun. Mungkin Pak Dusun tugasnya dah banyak kali kan, dan dia untuk menimbulkan kita dan juga sekaligus melihat bagaimana kinerja memberdayakan Taruna. Jadi dan itu kita sambut baik. Jadi make jumpelah dengan Bu Sari lewat WA. Dan tahu yang mana orangnya kan. Ternyata tim-timnya luar biasa juga, luar biasa baik hati Bang. Sangat amanah sampai sekarang masih aktif beliau dan beliau sangat terkesan juga dengan sambutan kawan-kawan. Semangat pakai data, ya kan? Jadi bukan lagi datang pilih berikan, datang pilih berikan. Dan kita semangat pakai data. Ayo yang dia salut. Dan saya pun berterima kasih juga kepada seluruh kawan-kawan Taruna. Jadi yang alhamdulillah bisa antusias sama-sama dari mendata sampai membagikan sama-sama tengah hari cagat. Saya tahu waktu kan nyamannya memang tidur. Langkah Jumat Bang, langkah Jumat. Semaka hari Jumat kan langkah Jumat nyamannya istirahat. Tapi kawan-kawan semangat berbagi kan. Bersama tim berbagi Jumat di Sambas. Jadi tim berbagi Jumat turun juga. Langsung lihat ke lokasi. Cuma desa jadi tidak hanya sekedar memberikan, tapi mereka ikut juga. Mantap ya, luar biasa. Terima kasih tim berbagi Jumat. Terima kasih. Yang pertama Bang, di tahun itu, di tahun itu. Yang kedua, yang kita laksanakan pada tanggal 20 pada tanggal 22, ya kan? Jadi Karang Taruna Cahaya Abadi Desa Tabasungai, pemuda-pemudanya dikumpulkan oleh Bang Irin selaku Ketua Usaha Kesejahteraan Sosial, Ketua Divisi. Ada saudara kita di dusun Tanjung Sari, dusun saya kebetulan, dusun Bang Alham, satu dusun. Jadi di sini ada saudara kita yang kena sakit. Jadi waktu terdiagnosis oleh dokter lokal ya, jadi dokter puskesmas kita dia tuh ketumbuhan, khawatirnya tumor atau kanker, kan? Jadi besar di bagian parut tuh ya. Bagian parut arah ke jantung ya, arah di atas jantung, ke paru-paru. Jadi karena bengkak, ya kan? Nah, iyalah terdiagnosis ya kanker atau apa ya kan, tumor atau apa ya kan. Jadi kita apa gitu Bang Irin kan, dia tergerak. Sedangkan orang desa lain dia laju. Tanggap. Bagi orang kampung Sorang. Orang kampung Sorang. Dan beliau pun mengantar beliau langsung yang dibantu oleh Bang Abdul Hadi selaku BPD gitu. Bang Dadul gitu ya. Makasih Bang Dadul. Saya yakin Bang Dadul nonton malam itu. Jadi beliau yang host. Beliau kesibukan anak didiknya mau ujian. Beliau dulu. Oke. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar usaha, lancar kegiatannya Bang Dadul. Jadi waktu Bang Erin, Bang Dadul kemudian dibekali juga oleh anggota DPRD Kabupaten Sambas, Long Dinan, Bapak Dinan Solihin. Alhamdulillah dari pihak keluarga, ya kan, tentang ke rumah sakitnya, alhamdulillah sangat terbantu dan lancar dari A sampai Z-nya. Luar biasa. Terima kasih. Kita ucapkan makasih ya Pak Long Dinan gitu. Makasih Pak Long. Makasih Pak Long Dinan nonton malam itu. Makasih. Dan lalu peran Karang Taruna Desa Tabasungai jadi berinisiatif bidang Bang Irin, bidang usaha kesejahteraan sosial untuk kita menggalang dana, donasi. Dan donasinya kalau biasa kawan-kawan kita dari Bigets ataupun Porsip kan dia di jembatan, digeratak ya kan. Karena itu kita Desa Tabasungai, maka waktu kita putuskan bersama untuk jalan dari rumah ke rumah Bang. Door to door. Betul ya. Jadi masing-masing dusun mertio. Mertio di dusun Kenanga Gang Amanah. Bang Alham, Bang Yanto di dusun Melati, kita di dusun Tanjung Sari.
Bang Irin dan kawan-kawan di dalam di Dusun Mawar Cempaka. Jadi waktu kita door to door dan yes pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi saya. Suke dukenya di sini. Suke kan. Tahu kita pasti ya. Kita ngalaminnya juga. Ada yang untuk lawang, ada yang berat tidur. Tapi lah, jadi dinamika dan jadi pelajaran bagi kita. Apa ya? Jalan terus apa? Yang saya salut dengan semangat kawan-kawan. Berhujan kan waktu itu. Pertama panas, akan dihantam hujan lagi. Lanjut masih bang. Dan akhirnya kita berhenti di sholat asar dari pagi bang. Turun dari pagi. Di hari yang sampai asarnya enggak. Jadi kerjanya berapa hari waktu ya? Sehari selesai. Sehari selesai. Ya. Dari jam 7. Dari jam 7 kita kumpul, asar selesai dan akhirnya kita menghitungnya di rumah kediaman Bang Irin bersama kita hitung. Jadi waktu anggota yang turun sekitar 20-an orang. Lumayan ramai bang. Masing-masing dusun. Masing-masing dusun. Kalau ada yang dah laka, kita bantu mana yang belum. Jadi saling membantu dan alhamdulillah cepat laka. Jadi waktu ya Bang Irin yang udah sekian karapnya gitu kan. Terkejut dengan hasil bantuan dari Desa Tebas Sungai untuk warga Desa Tebas Sungai yang sedang sakit. Jadi waktu itu kumpul 10 jutaan. Alhamdulillah. Terima kasih warga Desa Tebas Sungai. Alhamdulillah. Jadi angka yang cukup besar dan pada malam ini juga langsung kita berikan ke keluarga dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada kita dan kita pun cuma hanya mengumpulkan. Jadi terima kasih kita kepada seluruh warga desa Tebas Sungai. Dan sebenarnya pun bang mau diperhatikan gitu, yang nulung dengan yang kena tulung tuh macam tak lebih lah nasibnya gitu. Iya betul. Cuman tadi karena ada perasaan, ada rasa simpati. Masih ingin membantu yang sedikit tapi ada. Mengumpulkan jadi banyak. Iyalah pentingnya kita meningkatkan rasa kesetia kawanan sosial. Salah satu Karang Taruna ini juga. Iya bang. Luar biasa yang udah dilakukan. Masih ada sih ke depan. Masih ada sih. Lanjut. Jadi di awal tahun itu kita masih ada satu kegiatan yang mana dalam menyambut Ramadan, Syawal dan sebelumnya juga sebelum bulan Sya'ban bang. Bulan Sya'ban tuh kan biasa masyarakat kita akan magi gitu kan, ziarah kepada makam kubur. Nah, jadi kita juga pada saat pada tanggal 19 dan 25 April. Jadi sebelum puasa. Maret. Jadi sebelum kita puasa. Maret kita Karang Taruna alhamdulillah turun ke pemakaman yang ada di Desa Tebas Sungai. Jadi alhamdulillah berjalan dan alhamdulillah juga disambut baik oleh masyarakat. Jadi kita berkolaborasi dengan warga sama-sama untuk membersihkan makam di lingkungan Desa Tebas Sungai itu. Dan alhamdulillah ada juga kita berkolaborasi juga dengan Karang Taruna Dungun Prapakan. Dungun Prapakan. Itu artinya pemakaman muslim yang ada di Simpang Kanis ya? Simpang Kanis. Nah, jadi kita sama-sama juga dengan kawan-kawan dari Karang Taruna Dungun Prapakan. Jadi nambas kayak nyamprot kayak gimana ya? Kegiatannya kita yang pertama nabas. Nabas, laka ditabas supaya bertahan juga kita rumput kita. Ada masih jonet sedikit rumputnya bang. Nah kita sambut. Ada juga yang mungkin daan terkajar di tapi-tapinya ya kita sambut tapi. Jadi alhamdulillah berjalan dengan baik atas dukungan pertama dukungan warga yang di sekitar pemakaman membantu kita dan juga dukungan juga dari kawan-kawan Karang Taruna kita itu di juga orangnya. Alhamdulillah. Dan masih ada masih ada kawan-kawan kita yang tidak tergabung di situ. Jadi kalau saya balik usulan nih, sepakat nggak tadi yang cerita nabas kubur yang perlu dijadikan agenda rutin? Sepakat nggak kira-kira Karang Taruna gitu ya? Sepakat. Pasti. Artinya itulah salah satu langkah ke depan yang akan kita laksanakan. Gitu. Jadi akan kita masukkan ke program tahunan kita. Agenda tahunan. Luar biasa.
Baik, barangkali kita jeda dulu sebentar sambil saya ada promosi sedikit. Bagi kawan-kawan yang lagi nonton siaran kita tuh Bang Bob Podcast, saya ada teh Sapang buatan Desa Pusaka, 100% asli Sapang. Silakan bagi yang berminat boleh ke tempat Bang Bob, boleh juga ke Desa Pusaka diproduksi. Sip. Dan itu ada juga promosi. Ada promosi. Jadi ada di situ fried chicken, ada paket geprek, ada di mana namanya? Samping warung Randup. Alhamdulillah, silakan. Ada berbagai macam menu pilihan. Ada geprek, ada paket lengkap lah udah. Silakan ya guys ya. Sip. Jadi kita jeda dulu. Akan ada iringan sebuah lagu dari kawan-kawan. Silakan dipersiapkan lagunya. Oke. Nyanyi masuk. Mary kita sambil nyanyi. Mary kita sambil nyanyi. Kita soal dua ni. Kita soal dua. Sore doanya bang. Oke. Terima kasih. Kita akan menyanyikan dari teman masih yang ada manusia yang terlahir sempurna, sesali yang pernah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat, seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Dan tak kenal putus asa. Nyumbangkannya. Baik, luar biasa Bang Mary kita. Bukan sekedar kita Karang Taruna tapi beliau bisa aja nyanyi. Luar biasa. Mungkin lagi saya dah bogor saya ya. Gagal begitu ya bang. Masih ada kakaknya ya bang. Iya, sip. Kayak kita saya tanyakan dulu ya. Iya bang. Jadi program tadi yang sudah dilaksanakan, kita lanjutin. Iya bang. Kemudian kalau program yang akan dilaksanakan, itu tuh menarik tuh. Iya. Jadi program yang akan dilaksanakan tahun itu, dan ada juga nanti program yang tidak sempat terprogram. Jadi istilahnya gitu bang. Iya. Dalam sistem yang ada saat itu, jadi setiap tahunnya, setiap bidang yang ada di desa, jadi termasuk Karang Taruna, untuk melakukan program di tahun 2003 tahun itu, 2023 itu, ya harus diprogramkan dulu, dimasukkan pada tahun 2022. Oh iya. Sedangkan tahun 2022 ya masih vakum tadi bang,
masih vakum. Jadi kita belum terbentuk. Jadi melalui RKB, jadi beliau yang ada di desa perangkat-perangkatnya membuatkan program untuk Karang Taruna, walaupun Karang Taruna waktu masih vakum, belum aktif, dan kita belum hadir di sini. Jadi dibuatkannya program. Nah, program yang nampaknya akan kita laksanakan tahun itu. Jadi yang saya ditekankan ada satu, jadi bagaimana kita bisa melaksanakan yang namanya penyuluhan kepada remaja masjid yang ada di Desa Tebas Sungai. Nah, jadi termasuk yang dianggarkan melalui RKB di tahun 2023 itu. Jadi yang salah pelaksanaannya tahun itu Pak. Tahun itu. Oh iya. Diprogramkan tahun tadi dilaksanakan tahun itu. Jadi di bidang Bang Alham, bidang kerohanian dan pembinaan mental. Jadi kita akan tahun itu kita akan mengumpulkan remaja-remaja kita yang ada di Desa Tebas Sungai, remaja-remaja yang ada di remaja masjid dan surau. Masjid, ya. Jadi kita mendata ada 20 lebih surau dan masjid yang ada di lingkungan Desa Tebas Sungai. Yang akan kita kumpulkan dan akan kita berikan penyuluhan bagaimana kita bisa membangun, menghidupkan masjid dan sekaligus membangun juga mental yang ada di Desa Tebas Sungai pemuda-pemudanya. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Ya program bagus ya Pak. Tapi itu bidang Bang Alham nanti yang memandankannya loh dah. Nah, tapi tetap Pak kita turun juga lah. Yang program tahun itu. Jadi banyak yang diprogramkan oleh kawan-kawan, bahkan kita dalam beberapa kali kumpul, ngapain kita ke depan. Ngapain kita ke depan. Jadi satu-satu gitu. Jadi dalam masing-masing bidangnya kita pintalah untuk KKAP yang kita laksanakan. Memang tidak bisa dilaksanakan tahun itu, tapi tahun-tahun kedepannya benar-benar kita usulkan, benar-benar kita buat programnya sesuai prosedur, kita buat RKB, kita usulkan, mudah-mudahan ditetapkan dan bisa dilaksanakan nanti kedepannya. Amin. Program yang paling kita nantikan, program yang akan kita jalankan, usulan dari bidang kesejahteraan sosial, bidang Bang Irin. Jadi beliau ingin di Desa Tebas Sungai itu ada namanya Bank Darah, Bang. Bank Darah. Jadi kita akan memegang data golongan darah pemuda, jadi yang muda lah ya kan. Baik dari yang masih sekolah ataupun yang udah lepas usia sekolah, boleh donor lah, yang boleh donor ya kan. Yang kira-kira mau untuk mendonorkan darahnya siap beli-beli aja. Nah, jadi akan kita akomodir untuk kita catat namanya, nomor HP-nya, kita data betul-betul dia. Kemudian bagi yang belum berkartu, kita buatkan kartu. Kita akan berelasi dengan puskesmas Tebas. Jadi kita akan koordinasi juga nanti ke depannya. Jadi cita-cita kita mudah-mudahan bisa berjalan. Kalau tidak bisa tahun itu, mudah-mudahan tahun depan. Amin. Yang pertama di bidang sosial, gitu kan. Kemudian di bidang yang lain, bidang kesejahteraan ekonomi. Jadi di sini kita bagaimana, ya kan? Ada bidang usaha ataupun yang bisa kita laksanakan di bidang di Karang Taruna itu bisa memberikan skill, keterampilan. APK ya nanti akan ada pelatihan entah gunting rambut, ya kan Bang? Kita kan banyak kawan-kawan kita yang sekolah, ya Bang. Yang pastinya mundaan gunting rambut dah anak aja. Nah, ya Bang. Jadi bagaimana kalau kita bisa juga mengumpulkan ada satu orang guru yang bisa ngajari gunting rambut. Kita ajak kawan-kawan yang ada di dusun-dusun, masing-masing dusun gitu kan. Kita tabari pelatihan. Kita buat pelatihan, jadi masing-masing dusun kalau tidak anjari ke pasar. Untuk kan bisa di dusun lingkungan kita lah. Setiap dusun dia bisa ada yang bisa gunting rambut, ya kan. Jadi harapannya kemudian masih banyak, ya kan, yang akan kita laksanakan, termasuk kantin Ramadan, ya kan akan kita masih tahun depan. Jadi kita usahakan ada usaha yang bisa kita laksanakan, yang mana usahanya pun bukan hanya sekedar di atas kertas, tapi bagaimana bisa
memberdayakan serta memberikan kesejahteraan kepada kawan-kawan yang bergerak di bidang iya, kawan-kawan kita semua gitu. Ya, ya, luar biasa ya program ke depan. Saya berharap program itu ini memang program yang bagus untuk kan kawan-kawan kita yang muda. Bicara tadi donor darah. Ya, Bang. Nah, saya pernah masuk anggota Karang Taruna Siaga Donor Darah Bapak ya. Dan itu pun masih. Jadi kita boleh mengadopsi ya nanti. Nah, Adopsi Karang Taruna Siaga Donor Darah tapi lingkup Tepas Sungai. Nah, kawan-kawan ini boleh dicek nih anggota dulu kita tuh. Yang kita orang berapa tadi Beh? 37 tadi Beh. Cek deh masing-masing darah kita ya. Iya dulu. Sebutkan Karang Taruna Siaga Donor Darah Tepas Sungai. Baru oke yang lain-lain, enggak masalah. Nah, karena saya pernah tergabung di sini dan itu pun masih tapi lingkup kabupaten. Lingkup kabupaten alhamdulillah saya pun kalau memang dalam kondisi fit pas orang cari darah yang pas dengan kita alhamdulillah gitu ya donor saya. Ya, sejauh itu sih udah 13 kali kita. 13 kali. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, bantu orang. Iya iya. Iya bagus ya Bang, bagus. Paling enggak dari kita dulu nanti. Bari judulnya grup kita ya, grup Karang Taruna Siaga Donor Darah. Dan juga Bang saya dalam hal donor darah, dalam bidang kesejahteraan sosial juga. Jadi kita akan selalu standby. Karang Taruna Desa Tebas Sungai baik teranggarkan maupun tidak teranggarkan. Umpamanya ada kasus macam yang kita ceritakan tadi Bang. Yang ada warga kita, ada Gapin waktu itu kan. Jadi kita masalah hal seperti kan ya insidental, bersifat segera dan tidak direncanakan. Jadi kalau ada seperti ya, kita akan selalu siap untuk turun door to door ataupun kita standby di Geratak seperti kawan-kawan kita jalankan. Nah, jadi ya salah satu program kita juga Bang. Kemudian di sisi yang lain, nah, kita pasti juga memperhatikan kawan-kawan kita yang mempunyai keahlian baik di bidang olahraga maupun kesenian, ya kan? Jadi kita dalam hal olahraga kita juga bisa memberikan ruang untuk kawan kita bisa untuk berlatih bersama ataupun bertanding di luar kita. Jadi kita berikan fasilitasnya dan dianggarkan oleh desa juga ya Bang. Jadi seperti petanding keluar bola, sepak bola, badminton atau volleyball. Jadi untuk kegiatan olahraga di samping tadi kegiatan sosial maupun di bidang ekonomi sosial yang lainnya kita jalan, dan di olahraga pun kita termasuk yang Tebas Sungai itu termasuk salah satu yang diperhitungkan juga baik di bidang bola, badminton, kemudian poli, dan tadi di futsal ya Bang, bulan Januari tadi bulan September tadi, bulan November di Sentabang kawan-kawan kita futsal dari Tebas Sungai alhamdulillah juara 1. Luar biasa. Itu Karang Taruna ini. Jadi semoga dia bisa menyuntik semangat kawan-kawan kita untuk bisa berkontribusi. Jadi yang bisa kita berikan sesuai dengan skill kita, sesuai dengan keahlian kita. Yalah ayo gitu kan. Kalau kami tidak bisa untuk memperhatikan kawan-kawan ataupun tidak bisa memprogramkan, maka masukan saran pendapat dari kawan-kawan baik yang di dalam pengurus maupun di luar pengurus sangat kami nantikan untuk kemajuan Karang Taruna dan Desa Tebas Sungai kita. Siap. Jadi Pak Meri tadi ada mengatakan ngirim katakan atlet lah udah keluar kampung kan, kontingen kan, misalkan entah bola, voli atau sebagainya kan, ya kan terkait biaya ya Bang. Iya Bang. Nah dari mana sumber biaya Bang, sumber dana ya? Ya, jadi sumber dana alhamdulillah Karang Taruna Desa Tebas Sungai seperti yang saya laporkan ke kawan-kawan. Jadi kita dalam tahun 2023, jadi kita dianggarkan oleh pemerintah Desa Tebas Sungai kita melalui APBDes desa, Rp21.877.000 Bang. 21.877.000 rupiah. Jadi angka yang cukup besar dan kita harusnya Karang Taruna Desa Tebas Sungai seperti yang kita katakan kepada kawan-kawan harus bersyukur
Nah, hasil masih kurang gitu. Tapi harus bersyukur. Yang ada kita syukuri dulu. Yang ada kita syukuri. Apa adanya lagu tadi ya. Iya. Jadi syukur kita dan jangan macam kawan-kawan kita kan. Bahkan ada yang kawan-kawan Taruna di lingkungan Kecamatan Tabas tuh yang malah belum dianggarkan oleh desanya. Dan kita udah dianggarkan 21 juta. Jadi termasuk kita tadi Bang, pengiriman kontingen untuk berolahraga dalam 1 tahun. Kita dibiayai untuk 5 kali pertandingan masing-masing cabang. 5 kali pertandingan untuk sepak bola, badminton, dan voli. Kebetulan di badminton, bola juga. Bola juga, wah luar biasa ya. Apalagi nanti kalau gor badminton dah bisa kita fungsikan. Saya yakin tumbuh baru nanti ya. Bibit-bibit baru bisa kita kembangkan. Ucapan hasil Pak Kampung. Makasih. Dan kemarin lu ya. Artinya ya penyemangat. Penyemangat. Nah, siapa tahu terdapat di pasar yang lagi, gitu ya. Makin lama kita makin asik. Iya Bang. Dan makin banyak pertanyaan, makin banyak juga kita informasi. Saya pun dapat pengetahuan juga. Dan kayaknya ada beberapa hal yang nak ditanyakan lagi. Tapi mengingat kita waktu, gimana Bang? Apa yang kita lanjut atau lanjut ya? Gitu Bang. Ya. Ada sesuatu yang belum ditanyakan tuh ya. Sampai pun boleh jawabnya. Barangkali satu persatu pun boleh jawabnya. Kira-kira Bang, dalam masa kepemimpinan Bang Mary itu dalam baru kini itu dalam 9 bulanan tuh apa sih kendala Bang? Kendalanya gitu. Silakan siapa yang jawabnya Bang? Pak Wakil. Kendalanya di apa aja gitu. Terus gimana kalau ngatasin? Gitu. Saya kasih sih Bang. Iya. Juga sih. Si Ajai ya. Kalau Bang Alham ada kendala? Kalau di bidangnya lah misalkan tadi. Kalau untuk di bidang saya sih, tapi itu umum sih, sangat sederhana. Iya. Tapi pendapat saya pribadi, karena Desa Tabas Sungai itu kan besar wangi. Pasarnya luas. Jadi mungkin kurang akrab gitu ya. Masih belum terlalu banyak mengenal dengan belum terlalu kenal dengan kawan-kawan semua gitu. Nah, mudah-mudahan di ajang di Karang Taruna itulah salah satu cara untuk mengenal. Jadi kalau kedepannya saya harapkan bisa lebih solid lagi. Amin. Terima kasih. Kalau dari Bang Julianto Bang, kendala Bang? Ya, untuk mengenai kendala sih, ya, sampai juga kata yang Bang Alham tadi. Iya. Di mana kawan-kawan kan masih buatnya berproses ya, mau belajar dan disitulah untuk berproses. Dan juga saya pribadi kali itulah juga saya ikut organisasi khususnya Karang Taruna itu dimana untuk bisa membangun jiwa-jiwa sosial baik di lingkungan masyarakat khususnya di Desa Tabas Sungai. Dan semoga kedepannya Karang Taruna kayak abadi itu bisa lebih dikenal luas kalangan di masyarakat. Nah, jadi nak wadah jawab tuh Bang Mary. Mun komandan nanti kendalanya. Biasanya beliau lebih tahu tuh kendalanya tuh ya. Ya kendala kami sih Bang, saya perhatikan kalau dari segi keunggulan dulu lah Bang. Iya. Dari segi keunggulan saya sukanya saya bantah di Karang Taruna Desa Tabas Sungai itu kene kawan-kawan kita ya kate-kate ya punya skill masing-masing, punya keistimewaan masing-masing. Iya. Jadi ada yang aktif di lingkungan kuliah di kampusnya aktif, kemudian ada yang aktif memang di lingkungan masjidnya, ada yang aktif di lingkungan sosialnya, ada yang aktif berbisnisnya. Jadi banyak keunggulan sih. Cuman kelemahannya satu ya Bang. Apa ya? Kita belum berbaju Karang Taruna Bang. Betul. Masih baru campuran lu. Jadi solusinya gimana Bang? Solusi. Apiknya tadi tidak bisa dijualkan dengan yang 21 juta tadi ya atau tersendiri. Gimana kira-kira Bang? Terkait aturan dan regulasi dalam pertanggungjawaban dari anggaran. Iya. Jadi angka 21 juta tadi dan bisa kita manfaatkan Bang untuk bisa murni untuk kegiatan. Murni untuk kegiatan. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita didukung oleh Kepala Kampung Desa Tabas Sungai BPD.
beserta seluruh staf jajaran yang ada di Pemdes Desa Tebasungai. Amin. Jadi semoga apa yang nanti kami usulkan di tahun itu, salah satunya tentang kostum, Ya. bisa diaminkan dan bisa terlaksana. Amin. Karena khawatirnya kawan dari identitas. Betul. Makanya tadi saya pun terkejut. Dia baju jatuh. Mati tapi tidak dihapuskan. Kenapa kita yang pertama sungai juga? Yang lucu bang, kawan di WA di grup nanya pakai baju apa kita? Baju apa dah weh? Betul, kita tampil apa adanya. Betul. Berhubung memang kita masih baru juga, dan alhamdulillah sih beberapa kawan yang tanpa baju pun semangat. Ya. Kasih lagi tanpa baju. Luar biasa. Di mana ada non lain? Adik bang. Ada yang lain tapi dah. Berbagi lagi. Ini Karang Taruna Kabupaten. Ah, Deh. Alhamdulillah ya. Dan memang yang paling saya rasakan adalah kita kurang ngumpul. Betul tadi intinya kurang ngumpul. Ya. Gimana kita bisa ngumpul, kemudian lebih saling mengenal, Ya. kita menyatukan pikiran dan hati kita, dan hasil memiliki. Ya tadi hasil memiliki mungkin salah satunya diikat dengan kostum kita. Ya, setuju. Akhirnya kostum atau baju tadi ya identitas juga, penyemangat juga lagi. Penyemangat. Sedangkan kendala-kendala seperti masalah kendala dukungan keuangan, Ya. alhamdulillah kita approve juga, kita apresiasi juga kepada Pemdes Tebasungai yang mudah menganggarkan sekian, ya kan? Ya. Yang angka yang cukup besar sebenarnya di kalau desa lain melatih kita, besarnya. Tapi kalau kita melihat basah-basah kita bisa beli baju bang. Betul. Tapi kita syukuri dan ia bentuk dukungan yang sangat kami cukup terima kasih. Semoga kedepannya apa yang kita usulkan bisa dipertimbangkan dan bisa terlaksana, karena kita berusaha untuk melakukan yang baik-baik, yang terbaik dari kita untuk bisa berkontribusi sesuai porsi kami di Karang Taruna untuk membantu juga pihak pemerintah desa menjalankan roda pemerintahan di desa Tebasungai gitu itu. Luar biasa. Tepuk tangan. Harapannya bang ke depan tentang Karang Taruna, apa ya harapan ke depan tuh sebagai close statement gitu. Dulu tuh. Bebas. Satu-satu lagi bang. Kalau bang Martial harapannya gimana ya ke depan Karang Taruna itu? Nah dibasarkan nggak, dikacikan gitu ya. Kami sih Pak, semoga Karang Taruna tuh makin jaya. Amin. Dan makin luas, makin ramai dikenal oleh warga Tebasungai. Iya. Ya li harapannya ya. Kalau bang Alam harapannya gimana? Kalau saya harapannya kedepannya tadi biar bisa lebih akrab, kemudian segala tugas atau apa yang sudah dianggarkan direncanakan untuk dilakukannya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Iya. Kemudian apa yang diusulkan, apa yang direncanakan kalau misalnya tidak dapat terwujud, ya menurut saya alhamdulillah. Tapi kalau penundaan kan bisa berlanjut untuk kedepannya gitu ya. Jadi Ya dan harapannya pokoknya biar bisa bermanfaat lah gitu. Ya, Terutama buat desa sendiri, desa Tebasungai. Iya bang, lanjut bang, harapan abang gimana tuh kira-kira? Harapan saya yang jelas bagaimana kita kalau itu menjadi yang bermanfaat untuk desa, khususnya desa Tebasungai, dan bisa berkontribusi dan memperlihatkan pemuda-pemuda itu bisa kepada masyarakat membangun desa Tebasungai menjadi lebih baik, serta memberikan nilai-nilai bidang sosial dan lain sebagainya. Dan untuk kawan-kawan Karang Taruna semoga tetap solid dan selalu jaya. Pak Gitu itu masa harapannya tuh ya? Gimana ya Pak Gitu ya? Harapan kita, saya pribadi bagi supaya kawan-kawan di Karang Taruna dia lebih kompak, kemudian kawan-kawan yang tidak termasuk pengurus pun bisa gabung dengan kita.
Karena itu satu-satunya ajang untuk kita bisa berbagi pengalaman. Pengalaman tuh yang penting bang. Makanya saya merasa rugi. Gitu loh, zaman saya sekolah, zaman saya bujang sedang. Apa Karang Taruna di mana? Karang Taruna tidak tahu bang. Sekarang Karang Taruna muncul hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana kita bisa bergabung? Kita nimbak pengalaman. Jadi kami sangat mengharapkan kehadiran, kemudian partisipasi kawan-kawan dalam kegiatan kita, baik kegiatannya kecil ataupun mungkin skalanya besar. Nah, yang paling kita nantikan setelah beberapa tahun Covid, kemungkinan tahun itu Desa Tabasungai akan mengadakan peringatan hari besar 17 Agustus tahun itu. Nah, jadi mungkin di sini kita sebagai Karang Taruna bisa lah memberikan peran kita. Dan di sini kita harapkan partisipasi kawan-kawan untuk bisa ngumpul, ikut andil, memeriahkan 17 Agustus. Dan yang yang mana terlibat di panitiaan mantap lagi. Jadi bisa saling mengenal tadi Bang Ahmad, Betul. bisa kita makin akrab dan bisa kita memberikan manfaat sekaligus kita menimba pengalaman. Jadi tujuan dari Karang Taruna itu adalah kita bisa memberikan bagi diri kita bisa menambah pengalaman kita, bagi orang lain kita bisa bermanfaat. Luar biasa. Tepuk tangan kepada kawan-kawan. Alhamdulillah. Tanggapan kami luar biasa sebenarnya, harapannya sangat inspiratif, dan Bang Leri ya sebagai ketua memang nampaknya punya harapan besar untuk memajukan Karang Taruna Cahaya Abadi Tabasungai. Insya Allah saya support bang, saya warga Tabasungai saya support. Walaupun usia saya dari K45. Sangat diharapkan Bang Andi. Ya pemirsa podcast Tebas yang berbahagia, kita udah di penghujung acara. Kami di situ mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata, salah tutur kata, salah bahasa. Kita adalah makhluk yang sedemikian kekurangan, yang salah ya dari kami, yang betul dari Allah Taala. Demikian. Selamat malam. Boleh mengucapkan Tambahan. terima kasih. Boleh silakan. Ya. Jadi pertama kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Bang Andi Wahyudin Bob, ya. Bob Yang sudah memberikan kita berkat media kita itu. media, Iya. jadi kita bisa mengekspresikan gitu bang. Jadi kita bisa apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita bisa sampaikan. Terima kasih Bang Bob sekali lagi. Kita sangat mengapresiasi, semoga podcast dan kegiatan Bang Bob selalu makin maju di Amin. Yang kedua, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah Desa Tabasungai yang mana selalu mendukung kegiatan kita, support dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk materi. Kemudian kepada BPD Desa Tabasungai Bang Joni. Bang Joni ya. Bang Joni, Beliau Karang Taruna Kabupaten juga ya. Karang Taruna Kabupaten. Penggawa beliau ya. Ngapain saya bisa bertahan gitu ya, dan tahan ya sebenarnya dan tahan. Tapi ngapain kita bisa tahan karena ada Bang Joni yang selalu memberikan semangatnya, supportnya dan jalannya untuk kita bisa berjalan sesuai jalur kita di Karang Taruna. Makasih Bang Joni. Terima Luar biasa ya Bang Joni kita. Ya. Siapa lagi? Terima kasih. Dan untuk seluruh warga Desa Tabasungai yang paling penting, makasih juga atas dukungannya selama itu. Semoga kedepannya kita selalu bisa bersama-sama berjalan, bersama-sama berkegiatan bersama-sama untuk desa kita, Desa Tabasungai. Desa yang tercinta. Baik, tangan yang mulia. Alhamdulillah. Akhirnya di ujung acara kita tutup aja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat paling tidak untuk diri kita dan cukup bisa untuk orang lain. Terima kasih. Saya Andi Nur Hadi mengucapkan terima kasih malam itu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kita ya, betul. Habis.
Sip. Di belakang orang ya. Iya kan? Iya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Saya Andrew Hedi Bob Tebas podcast Bang Bob mengucapkan terima kasih kepada Karang Taruna Cahaya Abadi Tebas Sungai. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.